Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa anggota kepolisian yang akan mulai melakukan patroli malam. Di tempat lain, sekelompok pemuda yang diketuai pemuda bernama Kuncir mendatangi sebuah restoran. Kuncir dan kelompoknya merupakan kelompok yang cukup disegani. Pemilik restoran rela menyuruh pelanggan lain pindah demi menyenangkannya. Tak lama, seorang polisi yang bernama Sersan Lo juga datang ke sana. Sebelum masuk ke restoran, Sersan Lo menghukum seorang pria yang mencoba mencari masalah dengannya. Saat melihat si Kuncir ada di sana, Sersan Lo pun ikut gabung di mejanya. Tetapi si Kuncir lebih memilih untuk pindah ke meja yang lain. Si Kuncir dan kelompoknya memilih mengalah karena tak mau berurusan dengan Sersan Lo. Tak lama, Kuncir pun mendapat telepon. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi ke suatu tempat. Saat sedang asik menikmati makanannya, Sersan Lo juga mendapat telepon. Ia pun bergegas pergi dari sana. Saat keluar dari restoran, anak buah si Kuncir malah merusak mobil Sersan Lo. Melihat hal itu, Sersan Lo pun berusaha mengejarnya. Tak hanya mereka berdua, pelanggan yang tadi juga tiba-tiba mendapat telepon. Ternyata ia adalah orang yang diutus untuk membunuh si Kuncir. Kuncir yang terluka pun bergegas mencari pertolongan. Ia menaiki taksi untuk pergi ke rumah sakit. Tetapi sang supir malah pergi karena ketakutan. Karena tak ada pilah, si Kuncir pun terpaksa menyetir sendiri. Sementara itu, Sersan Lo masih terus mengejar perusak mobilnya. Ia cukup kelelahan karena harus terus berlari. Ternyata ini semua adalah jebakan. Sersan Lo yang menyadari hal itu menyelinap dari belakang. Sialnya, ia malah terjatuh dan tak sadarkan diri. Meski Sersan Lo sudah pingsan, mereka masih tetap saja menghajarnya. Sementara itu, si Kuncir mengalami kecelakaan karena ia tak sadarkan diri. Meski sempat berpapasan anak buahnya, tak menyadari jika itu bos mereka. Mengetahui kejadian itu, para polisi yang berpatroli tadi pun bergegas ke TKP. Untungnya, Sersan Lo hanya mengalami beberapa luka ringan saja. Ia tak mau memperpanjang masalah ini dan langsung pergi dari sana. Sersan Ho pun menyadari jika pisau milik Lo tak ada di pinggangnya. Anak buah si Kuncirlah yang pasti mengambilnya. Sersan Kat pun berniat melaporkan hal itu ke markas. Namun karena Lo adalah temannya, Sersan Ho pun menghentikan hal itu. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini sebelum pagi. Karena menghargai keputusan Ho, Sersan Kat pun mengurungkan niat. Setelah itu, mereka semua pun pergi dari sana. Saat akan pergi mendatangi Kuncir dan kelompoknya, Sersan Lo mendapat telepon untuk mengurus kasus pembunuhan. Mengetahui korbannya adalah si Kuncir, Sersan Lo pun bergegas ke sana. Sebelum ke sana, ia terlebih dulu pergi ke toko mainan untuk membeli sebuah pistol. Karena tak ada pistol yang mirip dengan miliknya, ia pun memodifikasi pistol tersebut. Singkat cerita, Sersan Lo pun telah tiba di TKP. Ia langsung melihat mayat si Kuncir untuk memastikan kematiannya. Mengetahui ia mati bukan karena ditembak, Sersan Lo pun sedikit bernapas lega. Tak lama atasannya pun datang untuk menanyakan keadaan Lo yang sedang berantakan. Di waktu yang sama, sebuah ponsel tiba-tiba berbunyi. Ternyata yang berbunyi adalah ponsel milik si Kuncir. Sersan Lo takut jika yang menelpon adalah anak buahnya si Kuncir. Saat akan mengambil HP itu, tiba-tiba rekan dan atasannya datang menghampirinya. Saat mereka pergi, Sersan Lo langsung mengambilnya. Ternyata yang menelpon adalah orang suruhan Ho untuk menghubungi si Kuncir. Mengetahui itu, Sersan Lo pun ikut memberitahu jika si Kuncir kini telah tewas. Ia takut masalah ini akan menjadi masalah yang besar. Tak lama petugas CID datang mengambil alih kasus pembunuhan itu. Saat mengambil alih barang bukti ponsel milik si Kuncir telah menghilang. Ketegangan sempat terjadi. Untungnya, Sersan Lo langsung mengembalikan ponsel tersebut. Masih di malam yang sama, Sersan Lo mengejar seorang pemuda untuk mencari informasi keberadaan anak buah si Kuncir. Mereka mengintegrasi seseorang yang berkaitan dengan si Kuncir. Karena terus dipukuli, orang itu pun tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Sersan Lo pun berusaha menyadarkannya. Mereka semua dibuat panik karena orang itu tak kunjung sadar. Sersan Ho terus berusaha menyadarkannya. Setelah berjuang, akhirnya pemuda itu pun sadar kembali.
Setelah pemuda itu sadar, Sersan Ho pun menanyakan keberadaan anak buah si kuncir kepadanya. Karena takut akan Sersan Ho, ia pun memberitahukan lokasi mereka. Sersan Ho pun mengantar kembali pemuda itu ke mobilnya. Setelah itu, Sersan Ho mengajak Lei berbincang dan menanyakan mengapa ia datang ke sana. Karena kejadian tadi, ketiga rekannya takut terlibat dengan masalah yang dialami oleh Sersan Lo. Sersan Ho tak memaksa mereka. Ia akan tetap membantu Lo sampai pagi tiba. Sementara itu, Sersan Lo menemui seseorang bernama Paman Cheung. Di sana Paman Cheung memberitahu jika yang membunuh si kuncir adalah Abel. Abel berniat menyerahkan diri dan Sersan Lo ditugaskan untuk menjemputnya. Sersan Ho telah sampai di sebuah tempat di mana anak buah si kuncir berada. Awalnya, ia hanya seorang diri masuk ke tempat tersebut. Tetapi satu persatu rekannya pun mulai ikut masuk untuk membantu Sersan Ho. Mereka mengendap-endap dan perlahan-lahan masuk ke sana. Singkatnya, mereka pun telah sampai di depan sebuah kamar yang dituju. Mereka pun bersiap untuk masuk ke dalam. Seorang wanita tiba-tiba menyerang. Untungnya, Sersan Ho berhasil mengantisipasi hal tersebut. Setelah berhasil menenangkan wanita, Sersan Ho pun menanyakan keberadaan geng kuncir kepadanya. Ternyata anak buah si kuncir baru saja dibawa pergi oleh seseorang. Mendengar hal itu, Sersan Ho pun mencoba menghubungi Sersan Lo. Namun saat tersambung, ia mengangkat telepon orang lain. HP Sersan Lo tertukar dengan HP si kuncir yang dijadikan barang bukti. Sersan Ho baru menyadari HP-nya tertukar saat ayah dari si kuncir yang bernama Baldhead menelponnya. Sersan Ho pun mendatangi sebuah tempat untuk bertemu dengan Baldhead. Setelah Baldhead datang ke sana, Sersan Ho pun dibawa menuju ke sebuah ruangan. Sesampainya di ruangan, semua anak buah si kuncir terlihat dihukum di dalam sebuah kurungan. Sersan Ho mengatakan bahwa ia tak ada kaitan dengan kematian si kuncir. Ia mencari mereka hanya ingin mendapatkan pisau miliknya yang dicuri oleh mereka. Mendengar hal itu, Baldhead pun meminta Lo membantunya membunuh Abel. Sebagai balasannya, Baldhead akan mengembalikan pisaunya. Sersan Lo pun tidak ada pilihan lain, karena jika tidak, pisau miliknya tak akan kembali. Saat di luar, ia pun menelpon Sersan Ho. Lo mengajak Ho bertemu untuk membicarakan sesuatu. Setelah menghubungi Ho, Sersan Lo menghubungi Abel. Ia mengatakan jika akan membawanya ke markas untuk mendapat perlindungan. Singkatnya, Sersan Lo pun telah sampai di tempat di mana Ho berada. Sersan Ho mengajak Lo untuk menjauh dari rekan-rekannya. Di sana Lo meminta Ho agar tak berpatroli di Canton Road pada jam 4 pagi, karena sesuatu akan terjadi saat itu. Saat Lo akan pergi, tiba-tiba Inspektur Cheng datang ke sana. Ia menanyakan mengenai ponsel Lo yang tertukar dengan milik si kuncir. Saat Inspektur menyebut nama Abel, Sersan Lo langsung berusaha kabur dari tempat itu. Inspektur Cheng menanyakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada satupun dari mereka yang mau menceritakan yang sebenarnya. Karena hal itu, Inspektur pun marah dan pergi dari sana. Kemudian, Inspektur Cheng mendapat informasi mengenai Baldhead. Singkatnya, Inspektur Cheng telah berada di tempat Headball. Ia pun membuntuti Headball yang akan pergi untuk menuntas balas kematian anaknya kepada Abel. Sementara itu, dicuriga kepada Sersan Ho yang melewati Canton Road dalam patroli mereka. Ia tahu sebenarnya akan terjadi sesuatu di sana. Sersan Ho hanya termenung mendengar semua yang Lee katakan. Tak jauh dari daerah Canton Road, Sersan K tengah mengintai seseorang yang melakukan pemecahan kaca mobil. Di tempat lain, Sersan Lo terlihat gelisah saat sedang menunggu Abel. Tak lama Abel pun datang. Disusul dengan kedatangan Headball. Ia merasa telah dijebak oleh Sersan Lo. Di saat yang sama, Inspektur Cheng juga tiba-tiba ada di sana. Di saat keadaan mulai menegang, sekelompok orang juga datang dan disusul dengan kedatangan Sersan Ho dan para anak buahnya. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Tiba-tiba, baku tembak pun terjadi di sana. Sersan Ho hanya bisa menjerit kebingungan melihat situasi yang terjadi saat ini. Saling tembak terjadi antara Abel dan Headball. Inspektur Cheng mencoba membantu namun ia malah menjatuhkan pisaunya. Ia pun bersembunyi ketakutan di dalam mobilnya. Sementara itu,
baku tembak masih terus terjadi di sana. Sersan Ho yang melarikan diri terjatuh di tempat kemarin. Ia pun tak sengaja menemukan pisau yang hilang. Dengan pisau tersebut, ia langsung menghabisi pemuda yang mengejarnya. Singkatnya, para polisi pun berhasil melumpuhkan semuanya. Ternyata, kelompok itu adalah para perampok yang mencoba melarikan diri. Sersan Lo sangat senang karena telah menemukan kembali pisau miliknya. Setelah semua kejadian ini, mereka semua pun membuat laporan. Sersan Ho, Inspektur Cheng, dan juga Sersan Lo melaporkan semuanya yang terjadi malam ini. Mereka pun kembali ke markas dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!